Gadis Open B. Oh. Bab 16. Pagi menjelang dengan cahaya yang lembut menyusup melalui tirai kamar. Arumi terbangun dengan tubuh yang masih terasa berat, campuran antara kelelahan dan kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jari-jarinya yang masih terasa dingin. Kenangan malam tadi berputar-putar di kepalanya, membawa perasaan yang kompleks antara penyesalan, rasa takut, dan anehnya, sebuah kekuatan baru yang tumbuh perlahan dalam dirinya. Di balik rasa malu yang masih membekap, Arumi merasakan satu hal yang berbeda. Ia merasa lebih hidup. Seolah di malam itu, ia telah melewati sebuah pintu yang selama ini ia takutkan. Namun, perubahan itu bukan tanpa konsekuensi. Saat ia bersiap untuk hari yang baru, suara telepon berbunyi memecah keheningan. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdebar, bukan tamu malam itu, tapi sosok dari masa lalunya yang selama ini ia coba lupakan. Arumi menarik napas dalam, sadar bahwa perjalanan hidupnya yang rumit baru saja memasuki babak baru yang lebih berat. Arumi duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar memegang telepon genggamnya. Layar itu menampilkan nama yang selama ini ia hindari, Reza. Detak jantungnya berdentang cepat, campuran antara rasa takut dan penasaran yang tak terjelaskan. Setelah semua yang terjadi, mengapa dia muncul kembali sekarang? Ia menghela napas, lalu mengangkat telepon dengan suara gemetar. Halo? Suara Reza di seberang terdengar tenang. Tapi ada nada dingin yang menyiratkan bahwa kehadirannya bukan sekadar kebetulan. Arumi, aku tahu kau sibuk, tapi aku perlu bicara. Ada hal yang harus kau dengar. Arumi menunduk, matanya menatap kosong ke lantai. Kenapa sekarang? Tanyanya pelan. Karena aku tidak bisa diam lagi. Semua yang terjadi harus diselesaikan. Kau berhak tahu kebenarannya. Percakapan itu membuat Arumi terjebak dalam pusaran perasaan lama yang selama ini ia coba lupakan. Apakah ia siap menghadapi bayangan masa lalu yang selama ini menghantuinya? Percakapan dengan Reza meninggalkan gema yang berat di benak Arumi. Setelah telepon itu, ia duduk terpaku di sudut kamar. Matanya kosong menatap tembok yang seolah menahan semua beban yang ia rasakan. Masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur, kini kembali menghantui. Setiap kata Reza, setiap nada suaranya seperti menggerakkan luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Namun, di tengah kebingungan dan kesedihan, ada sesuatu yang muncul, keinginan untuk mencari tahu. Untuk memahami mengapa semuanya terjadi seperti ini. Arumi tahu, membuka kembali luka lama bukan hal mudah. Tapi mungkin, itu satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Pagi itu, udara di luar masih dingin dan mendung, seolah mencerminkan perasaan Arumi yang campur aduk. Setelah beberapa kali menghapus pesan masuk dan keluar, akhirnya ia mengirim balasan pendek pada Reza. Aku mau bicara, kita bertemu. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang agak sepi di pinggiran kota. Tempat yang dulu pernah mereka datangi bersama saat masih belum ada masalah yang membebani. Arumi tiba lebih dulu. Duduk di pojok ruangan dengan secangkir teh hangat, ia mencoba menenangkan pikirannya. Ia menatap ke pintu masuk setiap kali ada orang lewat, berharap segera melihat sosok Reza muncul. Saat Reza masuk, langkahnya mantap namun wajahnya terlihat lebih lelah dibanding kenangan yang Arumi simpan. Matanya yang dulu penuh semangat kini menyimpan beban yang tak terucapkan. Arumi, sapanya dengan suara serak namun tulus. Halo, Reza, balas Arumi, suara pelan tapi tegas. Percakapan mereka dimulai dengan canggung, seperti dua orang asing yang pernah saling mengenal sangat dalam. Reza membuka pembicaraan tentang masa lalu mereka, mengakui kesalahan, dan mengungkapkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Aku tahu aku menyakitimu,
kata Reza sambil menatap mata Arumi. Tapi aku ingin kau tahu, aku juga terluka, dan aku nggak tahu harus bagaimana. Arumi mendengarkan, mencoba memahami, tapi juga menahan amarah yang selama ini membara. Kau membuat aku merasa terjebak dalam kegelapan, ucapnya dengan suara bergetar. Aku butuh jawaban, bukan penyesalan. Diskusi itu berlangsung lama, kadang penuh ketegangan, kadang diiringi kesunyian yang menusuk. Tapi di dalamnya, ada benih pemahaman yang mulai tumbuh perlahan. Ketika pertemuan itu berakhir, mereka berpisah dengan perasaan yang berat, namun juga sedikit lega. Keduanya sadar, perjalanan untuk menyembuhkan luka itu baru saja dimulai dan tidak akan mudah. Setelah pertemuan yang berat dengan Reza, Arumi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya luka lama yang mulai berdarah kembali, tapi juga kekuatan baru yang mulai tumbuh di balik setiap rasa sakit. Hari-hari berikutnya, Arumi mulai meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ia berjalan di taman kota, menghirup udara segar yang terasa berbeda dari biasanya. Setiap langkah yang ia ambil adalah upaya kecil untuk menjauh dari bayang-bayang masa lalu dan menemukan dirinya yang sesungguhnya. Di kamar kecil apartemennya, Arumi mulai menulis jurnal. Kata-kata mengalir, mencurahkan perasaannya, ketakutannya, dan harapannya. Ia menulis tentang malam-malam gelap yang pernah ia lalui, tentang ketakutan kehilangan diri, tapi juga tentang mimpi yang dulu pernah ia miliki. Malam hari, ketika sepi menyelimuti, Arumi duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah yang dulu penuh keraguan dan ketakutan. Kini mulai menunjukkan tanda-tanda keberanian. Aku bisa berubah, gumamnya pelan. Aku harus bisa. Ia mulai menyusun rencana. Mencari pekerjaan yang bisa membuatnya mandiri. Belajar keterampilan baru, bahkan merencanakan untuk kembali ke sekolah. Arumi tahu jalannya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan yang nyata. Suatu malam, Randy menghubunginya. Percakapan singkat itu tidak seperti biasanya. Randy bertanya apakah Arumi butuh bantuan, menawarkan dukungan yang tulus tanpa syarat. Kalau kau mau, aku bisa jadi teman yang kau butuhkan, kata Randy. Arumi tersenyum tipis. Merasa bahwa di tengah segala kekacauan hidupnya, masih ada orang yang peduli. Meski perjalanan ini masih panjang. Arumi merasa kini ia memegang kendali atas hidupnya sendiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang yang siap melangkah maju. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.